Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Indasari. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 2522301. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Bapak Rian MPD MPE MPDT dengan mata kuliah logika dan algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar algoritma pemrograman. Yang pertama ada percabangan. Pengertian percabangan. Percabangan itu merupakan salah satu struktur kontrol yang untuk mengatur jalannya pemrograman. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Yang kedua, jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan dengan tidak bersyarat. Yang pertama, percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan IP, merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana. Yang kedua ada switch chess. Perintah switch chess pada dasarnya sama dengan perintah IP. Hanya pada perintah ini setiap chess harus diakhiri dengan break. Yang kedua ada percabangan tidak bersyarat. Adalah percabangan tidak bersyarat ini di mana dalam aplikasi akan mengarahkan eksekuensi faktor killing program yang dituju. Yang B adalah perulangan. Perulangan adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program. Ada 3 komponen yang harus diperulangkan, yaitu kondisi pada saat awal perulangan, kedua kode program atau perintah yang akan diulang, yang ketiga ada kapan perulangan itu akan diberhentikan. Secara umum, proses looping dibagi menjadi dua, yaitu looping yang jumlah kali perulangan yang sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua ada looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan diberhentikan. Perulangan secara umum memiliki dua struktur. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan. Biasanya berupa arg press bobelo. Yang kedua ada bagian perintah coding yang akan diulang. Yang kedua ada jenis perulangan dan implikasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada program menggunakan PHP atau jenis program lainnya. Ada bentuk-bentuk perulangan, yaitu perulangan wait, perulangan switch time, do switch, perulangan for, perulangan bersarang. Terus B-nya adalah rekursif dalam ilmu komputer. Rekursif ini menjadi hal yang sangat penting dan ada implikasi rekursif. Beberapa contoh implementasi fungsi rekursif yang sering kali ditemui dalam program, yaitu yang pertama ada fungsi perangkat, yang kedua ada fungsi faktorial. Bab 5, pengertian larik atau array adalah suatu perubahan yang dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari sekumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama. Array dimensi 1. Yang pertama merupakan
sebuah variabel yang menyimpan kumpulan elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Array yang kedua ada array dimensi 2, merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Terus ada metode bab 6, ada metode define dan conquest. Ada suatu metode percabangan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang. Ada langkah-langkah umum metode define and conquest. Yang pertama, define membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal. Yang kedua, conquest memeriksa atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif. Yang ketiga ada conquest menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Ada 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini. Yang pertama, balancing factor, balancing, data dependency of defense, control reference or frequency. Yaitu ada pengertian metode sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan himpunan tertentu. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berulang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Terus ada algoritma selection sort, merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memiliki elemen-elemen nilai yang paling rendah. Algoritma insert sort adalah salah satu algoritma sorting yang paling sederhana. Adalah insertion sort. Algoritma square sort adalah algoritma pengortingan yang sangat efisien dan tidak didasarkan pada pemertisian array. Algoritma merge sort adalah algoritma dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya data yang diurutkan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.